Anak kantoran biasa bisa FIRE atau enggak? Kami akan jawab pertanyaan itu, juga ngobrol-ngobrol tentang buku baru aku di video kali ini. Hai guys, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kami pasangan suami istri kantoran dalam perjalanan memaknai financial independence. Di channel ini kalian akan temukan video-video seputar karir, keuangan, adulting, dan topik-topik menarik lainnya. Jadi kalau kalian suka dengan channel ini, jangan lupa untuk subscribe untuk dukung terus channel kami. Oke, di video kali ini kita akan cover mungkin cerita sedikit tentang buku barunya Kosem. Perjalanan hidup Kosem dan akhirnya sampai jadi buku, itu gimana ceritanya ya, kurang lebih. Dan mungkin kita juga akan cerita tentang perjalanan karir kami berdua ya sebagai anak-anak kantoran dan apa yang kami pelajari dan kami ceritakan di buku ini. Oke, sebelum kita lanjut dengan video hari ini, kami mau ucapin terima kasih buat sponsor video hari ini, juga sponsor buku anak kantoran, yaitu Eksekutif. Apa yang kepikiran di benak kalian kalau kalian dengar brand Eksekutif? Baju formal ya, baju buat kantoran ya kan, namanya baju interview. Eksekutif. Baju interview. Ya, gue dulu inget interview beli ikat pinggang kulit pertama kali itu di Eksekutif. Ternyata ya selain brand formal dan brand kantoran, ternyata Eksekutif juga punya banyak koleksi baju-baju casual dan bajunya sekarang makin beragam, bervariasi, makin cocok untuk keseharian kita, nggak cuma untuk teman-teman yang ngantornya di gedongan, teman-teman yang kerja di teknologi, teman-teman yang kerja di startup juga bisa loh pakai Eksekutif. Dan yang membagongkan lagi, masih banyak mungkin di antara kita yang belum tahu bahwa Eksekutif itu adalah nation made alias brand lokal yang sudah eksis cukup lama ya, selama apa ya, dari zaman Kosem masih fresh grad sudah ada lah ya brand kira-kira ini. Kira-kira 30 tahun lalu gitu ya. Nggak selama itu Bun, jahat sekali. Pengalaman gue nggak pernah salah ya kalau pakai baju Eksekutif, karena potongan dan bahannya itu udah jaminan mutu banget dan memang udah disetel banget untuk kita yang kesehariannya di kantor ya, beraktivitas di kantor sehari-hari, itu pas banget dan cocok banget untuk keseharian kita. Dan yang asiknya lagi, belakangan ya Eksekutif lagi kolaborasi sama satu anime terkenal di Jepang, Spy Family. Ada yang udah nonton? Ini bajunya kami, ini di belakang ada cetakannya, nanti kita tunjukin ya. Nah tuh kalian bisa lihat ya, banyak model-model baju yang asik-asik dan banyak kolaborasi-kolaborasi yang dilakukan untuk gaya kalian sehari-hari ke kantor maupun santai. Langsung aja intip Eksekutif di mall favorit kalian, atau buat kalian yang mager mau belanja dari rumah bisa juga buka di eksekutif.co.id. Eksekutif, where heritage meets modern. Kami berdua adalah Citato. Citato itu apa? Cindo tanpa toko. Oh, saya baru tahu itu. Oke. Jadi keturunan Chinese Indonesian biasanya identik dengan kalian punya toko kan biasanya kan gitu. Papa usaha apa, dagang apa, main apa biasa ngomongnya. Tapi kami berdua tuh tidak dagang. Ya, kami berdua kantoran. Meskipun orang tua sama-sama punya usaha sih ya, tapi somehow seiring berjalannya waktu kami memutuskan untuk let's go and become professionals. Aku jadi HR profesional, Cloud jadi marketing profesional, dan dalam perjalanannya kami merasa ya memang tidak selalu ya Chinese Indonesian harus punya toko gitu, atau siapapun ya, maksudnya orang Padang harus punya toko atau siapapun gitu. Kantoran itu jalan yang bisa dilewatin oleh semua orang dan kami sudah melaluinya selama 10 tahun lebih. Ya, saya sudah saat ini tidak berkantor posisinya, Cloud masih berkantor. Dan ya kami enjoy gitu, kami enjoy melakukan kehidupan kantoran karena somehow kami bisa meet interesting people, kami bisa belajar banyak hal, kami dipromosi, kami bisa bangun kehidupan keuangan kami lewat penghasilan dari kantoran dan lain sebagainya. Iya, jadi ini juga untuk mematahkan stigma nih bahwa pengusaha doang yang bisa sukses. Sukses maksudnya mapan gitu ya. Mapan, ya. Tapi ternyata banyak juga kok, dan bukan kami doang ya, karena kami juga banyak ketemu orang-orang yang memang backgroundnya kantoran, profesional, dan mereka mapan secara keuangan dan bahkan akhirnya ya berhasil untuk pensiun dini. Jadi kami bukan yang pertama dan bukan satu-satunya, karena banyak juga di luar sana yang sudah membuktikan ya, bahkan mungkin yang sudah senior yang sudah jauh di atas kami juga kami sering ketemu ya. Betul, sukses dari kehidupan kantoran. Nah untuk itu sebenarnya first and foremost tujuan dari buku anak kantoran ini ditulis. Jadi gue tuh pengen membagikan insight bahwa kehidupan kantoran itu juga kita bisa jalanin seperti seorang yang
apa ya, entrepreneur, maksudnya jadi kayak punya tujuan gitu. Kita nggak perlu hidup kantoran tuh hanya mengalir aja, kita pasrah sama nasib. Ya udah, gue adanya kerjaan seperti ini saat ini, gue adanya gue bisanya cuman segini gitu. Seperti kita punya usaha, sebenarnya karir tuh kita juga bisa bawa punya target ya, 3 tahun lagi mau jadi apa, 10 tahun lagi mau jadi apa, tahun berapa mau resign, gaji yang mau dijadiin target berapa dan segala macam. Tentunya gaji akan berbanding lurus dengan skill kita, ya kan. Dan tapi dengan tanggung jawab dengan ya. tanggung jawab, benar, dengan tanggung jawab yang akan diemban gitu ya. Makin tinggi gaji biasanya makin pusing kepalanya. Tapi kita bisa sukses dan kita bisa mapan juga dari jalur kantoran juga. Sambil ngobrol-ngobrol soal perjalanan karir, sambil nanya-nanya deh soal buku anak kantoran ya, karena saya sendiri belum pernah baca nih kebetulan. Jadi pengen tahu deh, buku anak kantoran ini kan buku kedua ya? Iya, buku kedua. Ya, yang buku pertama kan lagi probation. Nah, bedanya apa deh? Oke, jadi buku lagi probation yang pertama itu ceritanya tentang sebelum kalian masuk dunia kerja. Jadi buat teman-teman yang lagi bikin CV, yang lagi mau menghadapi interview pertama dan segala macam, itu lebih cocok mungkin baca buku pertama. Karena benar-benar buta sama sekali tentang dunia kerja. Di situ banyak aku tulisin tentang cara bikin CV yang benar gimana, cara interview gimana, cara kita make good first impression gimana, follow up setelah habis interview sampai ke offer letter dan tanda tangan kontrak. Tapi ternyata percakapannya belum selesai ternyata. Kalau kita ngomongin dunia kantoran, justru the real battle-nya itu kan berlanjut setelah kita dapat job offer kan. Setelah kita bisa duduk di kursi kantor, probation, menyesuaikan diri gimana caranya, terus Setelah probation ya, berarti setelah lulus probation masih ada perjuangannya gitu kan kita mau umur kita panjang dong di kantor gitu ya, bisa setahun 2 tahun atau bahkan lebih gitu ya. Jadi mungkin lebih dari umur panjang di kantor, tapi mungkin pengen karirnya apa ya, progresif gitu kan ya di kantor. Betul. Nah itu yang dilanjutin gitu, percakapan itu yang dilanjutin di buku anak kantoran. Jadi ada bicara tentang lulus probation, bagaimana sih caranya 3 bulan pertama kita make good impression di kantor, gimana caranya kita bisa have good relationship tanpa harus menjilat gitu ya, tanpa kita harus terlalu over. Misalkan kan ada yang orang berlebihan di kantor gitu, terkesannya harus memaksakan diri baik untuk sama semua orang gitu. Tapi itu benar apa enggak sih, sampai sejauh mana kita harus ngambil perasaan orang misalkan ya, kita harus baikin orang. Nah itu aku coba tuangin di sini, ada teorinya juga, ada juga dari sisi cerita-cerita dari orang-orang kantoran lain yang aku interview juga di buku ini gitu. Oke. Jadi berarti buku ini bukan cuma dari sudut pandang Kosem seorang, tapi maksudnya ada pandangan-pandangan orang lain gitu ya. Betul. Oke. Terus aku juga bahas tentang promosi. Jadi cukup jauh, mungkin teman-teman yang udah punya pengalaman kerja 4 tahun, 5 tahun pun masih bisa dapat value dari buku ini. Jadi ini bukan fresh grade banget bukunya. Di dalamnya aku ngomongin tentang promosi. What does it take to get a promotion? Gimana caranya kita bisa fight untuk sesuatu yang, untuk promosi yang kita inginkan di kantor. Gimana caranya kita ngomong sama atasan, gimana caranya kita dilihat sama atasan di kantor. Aku juga ada sharing story tentang promosiku sendiri gitu ya, strategi promosiku gimana. Aku dapat posisi jadi manajer dalam periode 3 tahun kerja gitu ya. Itu aku juga bagiin di dalam buku ini. Jadi buat teman-teman yang juga lagi struggle, kok gue gak dipromot-promot, kok gue stuck di kerjaan gue sekarang, ini gue resign apa jangan gitu ya. Ini mungkin diskusi, percakapan, teori yang ada di buku ini bisa ngebantu teman-teman untuk make that leap gitu. Apakah memang harus gue fight nih, gue perjuangkan promosinya, atau gue pergi aja, gue cari di tempat lain gitu. Oke, ini menarik juga ya. Maksudnya soalnya kan kita selama ini ya kalau ngomongin soal kantoran, soal mau resign gitu kayak kadang-kadang ya bingung gitu ya mau nanya siapa gitu kan. Yang ada kan, makanya kita sering dengar tuh memenya katanya mau resign di tahun kapan tapi masih di sini aja gitu ya. Jadi maksudnya perkara resign juga sebenarnya bukan perkara yang semudah menjentikan jari ya. Betul. Gitu, karena sebenarnya banyak juga pertimbangannya, dan kayaknya juga sebenarnya kita juga sering dapat ya sharing-sharing follower tentang resign. Kayaknya mau resign aja susah banget gitu. Betul. Nah benar, jadi sebenarnya resign ini juga
satu misteri gitu buat banyak orang, banyak pertanyaan seputar resign, cara resign yang benar gimana, perlu nggak sih gue mikirin perasaan orang di kantor pada saat resign, sejauh mana gue harus care sama kerjaan gue, apakah benar kerjaan harus 100% selesai dulu baru bisa resign gitu. Itu juga hal-hal yang gue bahas di bab 7, dan menariknya bab ini gue tulis bareng the one and only tim HRD Bacot. Jadi ada Mincot nulis bareng di bab 7 bersama dengan Kosem gitu ya. Gue tulis dari sisi praktisnya, Mincot nambahin dengan pengetahuan legalnya. Jadi dasar-dasar hukumnya sebenarnya gimana sih yang mendasari proses resign itu, yang benar tuh gimana, saya nulis surat resign yang benar gimana, template-nya kayak apa. Nah ini teman-teman bisa dapetin di buku ini. Jadi bab 7 itu bisa dibilang tutorial cara resign. Wow. Yang pastinya bakal berguna banget buat teman-teman biar nggak salah langkah nih ketika nanti harus memutuskan untuk resign. Nah ini kalau misalkan ngomongin soal resign, kayaknya kita boleh percaya lah ya sama Kosem, karena dia dalam 10 tahun lebih berkarir resign udah banyak banget ya. Berapa kali? 7 kali resign? 8-9 kali kayaknya ada. Nah pertanyaan berikutnya nih, lalu di buku ini diajarin nggak jurus Kosem sampai dari karyawan sampai fire di umur 33? Nah itu mungkin materi untuk buku ketiga kali ya. Oke. Tapi di buku ini gue tuh sharing bahwa jadi karyawan itu ujungnya tuh banyak gitu. Kita nggak harus nyerah sama nasib. Dimana katanya gue pengabdi UMR, pengabdi gajian. Gue akan ada di sini sampai akhir. Ya kita nggak bisa mikir mentok juga cuman sampai situ doang gitu. Kita juga bisa membayangkan, oh gue mau punya karir yang lebih berhasil di perusahaan lain. Kenapa enggak gitu kan. Banyak dari kita yang menutup diri, takut untuk bisa pindah kerjaan karena kita ngerasa kemampuan kita terbatas. Caranya gimana supaya kita bisa pindah? Nah ada di buku ini cara untuk upgrade skill, cara untuk punya confidence untuk bisa switch karir. Itu gue tulisin juga di sini. Terus juga buat teman-teman yang mungkin tiba-tiba malah kepingin jadi pengusaha pada saat lagi berkarir gitu ya. Tiba-tiba pengen jadi pengusaha, ya itu juga bisa jadi satu tujuan akhir yang teman-teman bisa pursue gitu. Jadi karyawan itu nggak cuman satu macam, satu ujung, tapi end game atau tujuan akhirnya itu bisa beda-beda tergantung dari perjalanan hidup teman-teman. Karena apa yang dijalani Kosem, apa yang dijalani Ciklau, sama kalian punya journey pasti beda-beda. Yang kita nggak boleh lakukan adalah kita nggak boleh batasin diri, kita nggak boleh ngerasa kita ya udah gue segini-segini aja gitu ya, karena gue merasa terbatas dengan kemampuan gue, dengan diri gue. Tapi gue harap dengan apa yang di-share di buku ini, dengan teman-teman yang juga sharing cerita mereka di buku ini, banyak teman-teman profesional yang tadinya karyawan terus jadi content creator, yang tadinya bukan orang HR jadi HR director gitu. Jadi journey hidup apa yang gue tulisin di sini, gue yakin bisa menginspirasi banyak karyawan yang mungkin lagi ngerasa stuck dalam perjalanan karirnya. Oke, jadi pengen baca juga ya. Ini boleh nggak ya? Nanti saya nilep satu nih buat Boleh baca. Nah, buat yang pengen baca juga, kira-kira bisa dapat di mana di bukunya? Oke, jadi di saat video ini tayang pertama kali, tanggal 27 Oktober, buku ini masih sifatnya PO. Jadi teman-teman belum bisa beli di toko buku manapun kecuali di tokonya Kosem dan Ciklau. Tokonya ada di mana? Linknya kalian bisa cek di description box di bawah, atau kalian bisa ke Instagram aku untuk cek linknya. Tapi paling gampang tinggal scroll di bawah, ada link untuk belinya. Nah itu bisa beli di Shopee atau beli di Tokopedia, tergantung kalian aliran yang mana ya, aliran oranye atau aliran hijau. Silahkan pilih toko yang nyaman buat kalian. Kalau kalian beli semasa-masa pre-order ini, kalian bisa dapetin free ongkir, jadi bisa dikirim, dan kalian bisa juga dapetin merchandise eksklusif. Nah merchandise ini hasil kolaborasi aku dengan Yolanda, Poni Nipu atau Moon Pancake ya. Ini ilustrator yang gambar cover buku ini dan juga ilustrasi-ilustrasi lucu di dalam. Jadi nanti ada stiker, ada tote bag, ada lanyard ya yang kalian bisa dapetin kalau kalian beli paket merchandise-nya. Itu linknya bisa kalian cek di bawah. Silahkan buruan, rebutan ya, karena koleksi ini disediakan dalam jumlah terbatas. Jadi kesimpulannya, balik lagi ke judul video, bisa nggak karyawan fire? Jawabannya bisa ya, asalkan kita fokus sama tujuan kita fokus kejar karir, pinter ngatur keuangan, dan kalau ada kesempatan, sikat ya, berani ngambil kesempatan untuk konten, sikat, kesempatan untuk berbisnis, sikat, kesempatan untuk promosi juga, sikat aja. Dan kalau tentunya ada kesempatan untuk upgrade diri, melalui buku-buku berkualitas, sikat juga. Ya, seperti bukunya Kosem kali ini. Itu jualan ya, sis. Oke, ya. Thank you so much for watching. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian yang mau cek bukunya, mau cek koleksi eksekutif, cek di description box di bawah. Thank you so much for watching. Take care and see you again next week. Bye bye.